Hai bunda dan tete-tete semua, balik lagi sama aku, Arvisa. Buat yang baru lihat video aku, kenalin nama aku Afis. Kalian boleh panggil aku Teteh Afis atau Bunda Afis. Umur aku 21 tahun dan aku udah memiliki 1 anak. Alhamdulillah nih bun, Teteh bisa share lagi kegiatan Teteh hari ini di desa. Pagi ini dimulai dengan sarapan. Ini mama Teteh buatin kita bakwan. Dan ini anak Teteh udah bangun. Akhirnya ini Teteh jagain dulu anak Teteh. Jangan bosan-bosan ya bun nonton video Teteh. Dan tonton video ini sampai akhir ya. Kali ini Teteh mau nge-share lagi cara memulai hidup sederhana. Sebenarnya Teteh tuh pengennya mulai juga nge-share meal prep dan food prep Teteh. Cuman karena kebetulan ini Teteh masih ada di kampung halaman alias di desa, jadi Teteh belum bisa nih nge-share meal prep dan food prep Teteh. Tapi semoga bunda-bunda semua di sini nggak bosen ya dengerin Teteh ngomong terus kayak gini. Dan yang belum subscribe channel Teteh, bantu Teteh yuk subscribe channel Teteh. Makasih. Lanjut aja, tips yang pertama untuk memulai hidup sederhana adalah selalu bersyukur. Lagi-lagi yang selalu Teteh tekankan yaitu selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini, kita itu nggak akan tamak atau nggak akan berlebihan akan sesuatu dan selalu merasa cukup. Yang kedua adalah menyesuaikan kebutuhan dengan pemasukan nih bun. Karena sederhana tiap orang itu berbeda ya bun. Yang mungkin sederhana bagi aku tapi menurut kalian itu udah mewah. Dan mungkin menurut aku itu udah mewah tapi menurut kalian itu sederhana. Jadi kita itu nggak bisa nyamain rata semua hal tentang sederhana. Nah, menyesuaikan kebutuhan dengan pemasukan ini maksudnya adalah kita itu harus udah tahu nih membuat skala prioritas tentang mana yang lebih penting dan mana kebutuhan-kebutuhan yang nggak terlalu penting. Yang secara nggak langsung kita itu akan mengurangi beban finansial dan keuangan kita juga bisa lebih teratur nih bun. Kita juga bisa memiliki sikap selektif dan cermat atas memiliki dan memilih barang yang akan kita beli. Langkah selanjutnya untuk memulai hidup sederhana adalah memilah dan membersihkan barang yang tidak digunakan. Nah ini tuh sebenarnya hampir sama dengan prinsipnya hidup minimalis, yaitu prinsip decluttering. Decluttering itu apa ya? Decluttering itu adalah memilih dan membersihkan barang yang tidak digunakan. Barang yang tidak digunakan ini tuh bisa aja kita kasih ke orang lain yang masih membutuhkan, atau misalnya memang sudah tidak terpakai dan sudah tidak layak pakai, itu bisa kita buang. Nah, dengan cara ini kita akan bisa lebih terhindar dari rasa stres ya bun, karena tak memiliki barang-barang yang berlebihan sehingga menumpuk di rumah. Dan yang paling penting untuk memulai hidup sederhana adalah selalu bersedekah dan berbagi nih bun. Untuk memulai hidup sederhana juga kita tuh harus selalu bersedekah dan berbagi ya bun. Apalagi kalau misalnya kita memiliki penghasilan, itu wajib banget kita sedekahkan sebagian penghasilan kita. Dengan hidup sederhana juga kita akan suka berbagi dan juga suka sedekah. Nah, berbagi dan sedekah ini juga akan membuat kita merasa lebih bahagia karena kita bisa berbagi kepada sesama. Dari tadi Teteh udah ngomong panjang lebar nih bun. Sekarang Teteh mau sarapan dulu ya. Bunda-bunda semua di sini yang nonton video aku, apakah udah sarapan atau mungkin nontonnya malam atau mungkin nontonnya sore? Tapi semoga bunda-bunda semua di sini selalu sehat-sehat ya. Nah, gimana nih bun, dari penjelasan Teteh yang tadi, apakah bunda-bunda semua tertarik untuk memulai hidup sederhana? Banyak banget manfaat dari hidup sederhana ini. Yang paling Teteh rasain adalah kita ini bisa lebih terhindar dari rasa stres karena tak memiliki ambisi yang berlebihan ya bun. Jadi hidup sederhana ini selalu merasa cukup atas apa yang kita miliki. Semoga kita semua senantiasa bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur entah dalam keadaan apapun itu ya bun, amin. Setelah Teteh tadi sharing-sharing, sekarang Teteh mau berbagi juga nih keseharian Teteh di pedesaan. Nah ini tuh anaknya dari kakaknya Teteh ya bun. Kebetulan kakak Teteh itu baru ngelahirin, jadi akhirnya anaknya Teteh juga bantu untuk jagain. Karena kasihan ya bun kalau misalnya baru ngelahirin, agak susah juga untuk kesana kesini jagain anak yang lagi aktif-aktifnya. Masya Allah, alhamdulillah bahagianya anak-anak itu nggak perlu ribet-ribet ya bun. Cukup naikin kasur ke tangga kayak gini terus mereka main perosotan aja udah bahagia banget.
Nah ini tuh teteh lagi bakar sampah ya bun, karena kebetulan kalau misalnya di desa kayak gini nggak ada tukang angkut sampah kayak di kota. Jadi di sini harus pintar-pintar nih mana sampah yang bisa dibakar dan mana sampah yang nggak bisa dibakar. Yang biasanya kalau misalnya sampahnya nggak bisa dibakar itu kita suka kasih ke ikan, atau misalnya juga kita suka jadiin pupuk. Untuk sampah yang dijadiin pupuk sendiri itu adalah sampah yang organik ya bun, bukan sampah yang sembarangan. Jadi ya harus pintar-pintar sih. Kadang teteh tuh ngerasanya pengen banget nih tinggal di desa kayak gini, rasanya lebih adem dan lebih tenang juga. Tapi apa boleh buat, karena pekerjaan suami teteh ada di kota, jadi mau gak mau teteh harus tetap ada di kota. Nah, bunda-bunda semua dan teteh-teteh semua di sini, siapa nih yang lagi ngerantau juga kayak teteh, semoga bunda-bunda dan teteh-teteh semua bisa segera pulang dan juga bisa semangat untuk menjalani aktivitasnya di perantauan. Nah ini tuh lanjut teteh mau mandiin anak-anak dan juga mamah teteh ini mau mandiin bayi yang baru lahir kemarin ya bun. Sebenarnya teteh juga udah ada video tentang waktu kakak teteh lahiran, cuman belum teteh upload karena teteh bingung nih mau ngebahas apa ya nanti. Nah ini dia si bayi kecil yang lucu sekali baru lahir nih bun, Masya Allah. Ini cowok ya bun, dan ganteng sekali. Oh iya, teteh juga mau ngucapin terima kasih banyak buat bunda-bunda semua yang udah selalu nonton video teteh, yang udah selalu nge-like video teteh, yang udah selalu komen positif di video teteh juga. Teteh sangat bersyukur banget bisa ketemu sama bunda-bunda semua di sini. Karena teteh sadar banget setelah teteh menikah itu teteh udah jarang nih komunikasi sama orang-orang luar, bahkan sama teman-teman teteh. Makanya dengan bikin video ini tuh teteh lebih ngerasa banyak aja teman teteh walaupun secara virtual. Apalagi kalau misalnya bunda-bunda semua komen di video teteh tuh teteh rasanya seneng banget bisa berkomunikasi sama bunda-bunda semua. Makasih banyak ya bun udah nonton video teteh sampai akhir. Semoga bunda-bunda semua bisa betah di channel YouTube teteh ini. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.